Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri. Amin. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban katsiran mubaraka walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Ketua sekaligus pengurus Majelis Taklim, yang mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan dan keberkahan serta hasil maksud. Kepada para ibu ustazah, para ibu guru ngaji, para ibu tokoh dan sepuh masyarakat, para ibu hajah, kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat lahir batin sehingga bisa istiqomah membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepada para ibu wal hadirat jamaah Majelis Taklim, yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama alhamdulillah kita bisa sama-sama berkumpul dan bersilaturahmi. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Dan tadi baca apa? Ratib apa Asmaul Husna? Asmaul Husna, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan serta kita inginkan semuanya dipenuhi dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya wajib, yang mana artinya dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak nauzubillah. Apalagi ini wajib ain setiap orang ya. Dan alhamdulillah kajian kita salah satu termasuk memang yang wajib, yang mana ilmu yang wajib dituntut itu 3 ya. 1 tauhid, kedua fikih, dan ketiganya akhlak. Jadi dalam kitab ini sebenarnya komplit ini. Tauhidnya ada di awal ya, terus fikihnya juga ada di tengah-tengah. Sekarang bagian akhlak nih ya. Ya, maka dari itu yang punya dan bawa kitabnya buka ya. Halaman berapa tadi? 62. Iya, baris kalau di kitab saya di sini dari atas dari bawah juga 5 sama ya. Ya, di awal barisan al-ajanibi, terus wasiru, nah sekarang wal khuruju ya. Bahkan qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi wa ma dan bi asrafid darin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khuruju, yang keluar, an ta'atil imami,
tina taat imam wa tawalli jeung ngurus an yatimin ka anu yatim au masjidin atawa masjid oli kodoin atau kana ngahukuman au nahwi zalika atau sebangsana ma ilmihi serta nyaona jalma bil ajzi kana apes anil kodoi tina ngelakonan tengah kuman dak ngelakonan ya iya bitil kal wazifati kana eta apa tuh kelakuan wa iwa uzzalimi jeung naon tah ngungsikeun anu zalim wa man'uhu jeung nyegah anu zalim miman yuridu ti jalma anu nyegah neja ya akhzal haqqi kana nyokot hak minhu tinu zalim wa tarwi'ul muslimina jang naon tah jang ngaruaskeun ka muslimin wa qad uttariki jeung ngabegal kelawan pan itu ngebegal kelawan wa eta wa artian eta wa yuhadu eta artinya jadi sebenarnya mah qatu tarike mah ngebegal geus ngebegal bae tanya yang ke wa yuhadu karakta jeung dihat geus dinya mah di mah nya wa yuhadu jeung dihat qatu tarik bihasbi jinayatiha ngareuheutan anak itu baru tuh ya jadi jinayatihi ngareuheutan anak tuh imma bita'zirin imma kalawan ditazir au biqatniyadin atawa kelawan ditek-tek lengan warijlin jeung suku min khilafin tina disungsang au biqatlin atawa kelawan dipaehan wasolbin jeung dipanjer geus kitu bae lah. Jamaah majelis salim hadanallah. Kumaha? Anu mana? Hah? Pak Pesal. Oh. Nanggung gitu. Enggak satu lah. Wa minha tina setengah doraka badan adamul wafa'i ente nyumponan
binazri kana penajaran wal wisalu jeung tuluy-tuluy bisomi dina puasa wa ahzu majlisin langsung aja ya wa ahzu majlisi ghairihi majelis ini udah ditanwin ya majlisi ghairihi gitu ya tina nyokot tempat calik laina liana zahmatuhu atau ngaharinan apa ngaharinan iya nulian al muaddiyatu anu milaraan wa akhdhu naubatihi jeung nyokot giliran nulian guysnya masih nyoy dijelaskan sama biak tanya sebodoh amat lah harus dibaca mah ya, atuh nah ini masih menjelaskan tentang maksiat badan. Ingat ya, artinya maksiat itu doraka. Kalau doraka itu disiksa dan kalau disiksa itu neraka. Nauzubillah min. Makanya yang belum terjadi hindarkan, kalau sudah terjadi atau sudah diperbuat ya segera tobat. Nanti ya ada secara khusus pasalnya. Nah diantaranya maksiat yang berhubungan dengan badan, sebagaimana tadi dikatakan wal khuruju dan keluar antaatil imam daripada ketaatan kepada sang pemimpin gitu ya. Itu termasuk maksiat juga. Nah ya, pemimpin juga kalau memang perintahnya itu sesuai dengan aturan Allah, dengan agama, ya wajib diturutin juga. Nggak boleh kita tentang, apalagi keluar masalah ayat. Itu kalau memang perintahnya, aturan pemimpinnya itu benar sesuai dengan Al-Quran. Tapi kalau nggak sesuai mah, ya dengan aturan Al-Quran, nah itu nggak wajib, dan sani keluar juga nggak dosa ya, karena memang bagaimana dalam hadis Rasulullah bersabda la ta'ata tidak wajib taat li makhlukin kepada makhluk lima siatil kholik, kalau di sisi lain itu durhaka kepada kholik, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan bahasanya rakyat mah kudu nurut kepada pemimpin, bahkan seperti seorang istri juga ya, kan wajib taat kepada suami. Nanti dulu, jangan asal taat-taat aja. Selaki kumaha gitunya. Lamun ya benar-benar ya. Ulah mentang-mentang salakinya kolot turutkeun bae. Ulah lamun goreng mah gitunya. Gitu sebab entah aya kewajiban kurang taat baik kita kepada pemimpin, kepada kolot, bahkan kepada suami kalau itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang perintahnya, aturannya enggak sesuai dengan agama gitu ya. Itu. Kemudian juga wat tawali ya. Dan mengurus an yatimin dari ataupun orang-orang yatim, au masjidin atau masjid, au likodun atau sebagai hakim, au nahwi jalik ataupun yang lainnya. Sedangkan ma ilmihi dia tahu
Tapi bil azzi dia tidak bisa anil qadi untuk menghukumi bitil kal wajibati dengan hukuman yang sebenarnya gitu ya. Nah, ini termasuk nih maksiat badan, yaitu pengurus atau yang mengurusi anak yatim. Itu maksiat. Bagaimana sih? Masa sih ngurusin anak yatim jadi durhaka? Ini yang enggak bisa memenuhi haknya. Ya kalau memenuhi haknya mah itu bagus, itu justru ya dicontohkan, sangat diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi yatim ini hanya sebagai apa? Alamat aja kan kadang-kadang sekarang gitu ya. Bikin yayasan. Iya. Bahasanya untuk santunan yatim. Tapi yatim mah dikasihnya berapa gitu ya. Dia aja dah lebihnya ya. Jadi sekali lagi hanya buat alamat itu maksudnya. Itu durhaka badan juga. Nah, sebab kalau memang dia benar-benar mati justru diperintahkan, bahkan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma nih jangan salah tafsir biasa di masyarakat itu yatim itu nih definisinya pengertiannya yang ditinggal orang tua laki-laki, bapak ya, ayah ya, dan usianya belum balik. Paham enggak? Ditinggal wafat oleh ayahnya, usianya belum balik. Nah, sekarang mafhumnya bagaimana? Belum balik tapi hanya ditinggal oleh ibunya. Enggak yatim. Atau ditinggal oleh ayahnya, bahkan oleh ibunya segala, tapi udah balik. Atau ibu banyak yang yatim piatu ya. Tapi enggak itu, jadi bukan. Jadi harus jelas tuh, yatim itu yang laki-laki perempuan yang ditinggal oleh ayahnya tapi belum balik ya. Jadi sekali lagi, awas jangan salah paham di sini. Kok katanya ngurusin anak yatim malah dosa? Itu kalau nggak benar, kalau disalahgunakan, ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, termasuk nih pengurus masjid juga. Ini juga sama. Termasuk maksiat badan juga kalau memang tadi ya dia malah dikomersialkan masjid itu. Dipakai lahan penghasilan gitu ya. Ya kan, kalau dia di masjid menjadi pengurus masjid, menjadi panitia, jadi DKM ya. Wow, minta juga orang percaya aja kan ya. Padahal mah bukan lari ke masjid. Tapi buat dia, wah ini lebih bahaya lagi nih ya. Nauzubillah. Baik. Ya, duit masjid mah kadang-kadang diutang aja nggak boleh. Ya, jadi jangan bahasanya coba nih utang dulu pakai dulu masjid, jangan. Itu nggak boleh, masalahnya itu mah punya orang banyak ya. Nggak ada itu banyak ceritanya yang gara-gara ngutang uang umum seperti uang masjid ya, itu hancur-hancuran. Makanya hati-hati. Nah, kalau memang benar mah pengurus masjid tentu bagus ya. Justru dia bisa mengajak kepada kebaikan. Nanti itu orang-orang yang ikut ya, dia jadi dapat bagian pahalanya gitu. Jadi itu kalau memang gak bagus. Nah, termasuk nih seorang hakim nih. Kalau di kita mah jaksa gitu ya. Ya itu juga hati-hati kalau nggak benar ya. Sedangkan dia tahu tapi nggak dijalanin, sama itu juga maksiat badan. Apalagi nggak ada ilmunya mah udah sama sekali, nauzubillah ya. Lagi ada ilmu juga kalau memang dia udah zolim, justru hukumannya itu ya siapa yang mau bayar dimenangin gitu istilahnya ya. Jadi bukan karena keadilan, bukan karena kebenaran, tapi karena yang bayar gitu. Nauzubillah min. Alik ini paling berat tuh hakim ya. Tuh. Ya. Nah, termasuk nih wa zalimi. Membiarkan, maksudnya tadi apa? Ngungsikan ya. Maksudnya nepinin, ngebiarin orang-orang zolim.
udah tahu tuh itu orang zolim. Dia kalau merubah ngelarang bisa, tapi istilahnya lah yang penting mah nggak ke saya gitu ya. Itu juga sama kemaksiatan badan, dosa ya. Ya kecuali kalau memang kita nih untuk merubah dia itu nggak bisa, karena kita statusnya posisinya di bawah. Yang mantap terjadi fitnah nanti baru itu mah. Ya, itu pun kita harus ingkari di hati, jangan istilahnya kita malah cocok akur senang di hati gitu ya. Jadi sekali lagi kalau memang dia bisa mah itu robah tuh orang-orang yang zalim. Kalau enggak itu jadi kemaksiatan badan. Nah, termasuk nyegah. Tuh kalau tadi kan itu nepinin ya. Ini sama nih, nyegah orang zalim miman yuridu dari orang yang berkehendak alajal haqqi untuk mengambil haknya minhu dari orang zalim tersebut. Ini juga sama nih. Umpamanya gini nih. Umpamanya ya. Ada katakan si A nih ya. Ini ngutangin uang ke si B. Ngutangin uang ke si B. Tapi tuh si A nggak mau bayar, si B nggak mau bayar. Padahal punya. Ya. Biasa kayak gitu ya. Kalau utang mah perlu giliran bayar. Nah, itu sementara nih si B itu sebenarnya mah karena ada di kekuasaan si C nih ya, itu bukannya malah diberesin, artinya dia neken si B suruh bayar ya, itu malah dihalang-halangin, malah dilindungin. Paham nggak? Jadi orang menuntut hak bukannya difasilitasi ya, orang yang dituntutnya itu malah karena dibayar dilindungin. Sekali lagi tadi ya, jadi si B, si A nih, si C nih ya, bukannya itu ngedukung si A supaya bahkan nekan si B supaya si B mau bayar, ini malah ngedukung si B, nakut-nakutin si A. Karena apa? Si B, si A, si C ya, itu dibayar sama si B. Paham ya? Nih, ini kerjaan siapa biasanya? Jangan sampai ya. Iya, nauzubillah min dzalik tuh itu ya. Kemudian watarwi'u. Iya, di sini maksudnya nakut-nakutin. Tarwi itu nakut-nakutin ya. Watarwi'il muslimina, dan nakut-nakutin orang muslim. Kalau kata bahasa sekarang apa namanya? Teror ya. Intimidasi. Baik itu. Susah ngomongnya itu ya. Iya, yang kayak asal ada sisian rada susah tuh ngomongnya ya. Ya kayak partisipasi itu. Kebanyakan ya partisipasi gitu ya. Iya, kayak begitu tuh. Iya. Ya jadi nih. Ya jangankan istilahnya yang istilahnya di minoritas ya. Yang di mayoritas saja kadang-kadang nih muslim itu kadang-kadang ditakutin, diteror. Apalagi yang minoritas mah ya. Yang biasa kadang-kadang ya pokoknya seperti ya di wilayah-wilayah di wilayah sebelah sana ya. Itu kadang-kadang karena minoritas muslim itu bukan aja diteror tapi dijolimi gitu ya. Nah ini hati-hati tuh bagi yang punya kekuasaan, bagi yang punya tugas di bawah kekuasaan itu, dia kalau sampai nakut-nakutin orang-orang Islam, padahal orang Islam itu salah enggak itu juga termasuk maksiat badan yang naudzubillah nanti itu enggak lepas dari pertanggungjawaban kalau dia enggak buru-buru tobat. Nah kemudian waqat'ut tariqi, begal. Ini ya, ada begal, ada pencuri, terus ada apa lagi? Ada rampok ya. Garong, rampok itu garong ya. Nih beda-beda aja ya. Kalau pencuri itu ngambilnya nggak ketahuan.
pencuri. Makanya pencuri biasanya malam ya. Sembunyi-sembunyi jelas pencuri mah. Kalau rampok, garong ya zaman dulu mah ya, terang-terangan, ngegedor bahasanya ya. Nah ada begal, kalau begal mah di jalan, tuh suka nyegat di jalan gitu ya. Biasanya jalan-jalan yang sempit gitu tuh, yang sepi begitu ya. Nah gini, nah ini bagaimana hukumannya nih ya? Yang namanya begal termasuk pencuri itu kan udah pencuri mungkin ya, itu termasuk maksiat badan. Nah ternyata nih untuk begal di sini wayuhadu itu wajib lihat bihasabi jinayati ya, seukuran dengan kelakuannya itu. Nah bagaimana buktinya? Imma bitazirin, kalau memang sebatas dia hanya nakut-nakutin doang nih, enggak istrinya ngambil harta, enggak ngebunuh, kan begal mah kadang-kadang sampai ngebunuh ya. Nah, ini cuma nakut-nakutin aja itu mah ya. Iya. Nah, yang begitu itu ditazir. Jadi begitu kena nih sama pemerintah gitu ya, itu dipermalukan. Bagaimana aja caranya gitu ya? Yang namanya tazir itu dipermalukan. Nih begal nih. Awas hati-hati nih ya. Emang boleh gitu kalau kita ngomongin ataupun istilahnya apa menjelaskan bahwa orang itu jahat gitu ya, boleh. Jadi yang namanya ngomongin kejelekan orang enggak semuanya enggak boleh. Pada dasarnya ngomongin kejelekan itu haram kan ya, tapi ada yang boleh. Itulah kalau kezaliman seorang ini kalau nggak diomongin orang nanti banyak yang ketipu. Kan ada tuh suka tuh ngetipu ya, hati-hati no. Itu boleh, bukan berarti nggak boleh ngomongin orang bahwa dia tukang tipu. Nah itu justru boleh, sebab nanti kalau nggak dikitin orang-orang banyak yang ketipu gitu. Ya. Nah itu yang pertama. Abi qatiyadin nih, ataupun kalau memang dia sekedar mencuri nih ya, nih. Orang yang begal itu dengan bikotiyadin dipotong tangannya, warijlin dan kakinya min hilapin dengan disungsang, kayak pencuri berarti. Nah dipotongnya batas mana nih? Pergelangan. Jadi tangan kanan sama kaki kiri, gitu. Itu dipotong kan kalau pencuri mah ya pertama. Nih, ini kalau sampai mencuri dia nih, kalau dapat nih ya. Kalau hanya pencuri kan enggak nyampe sekaligus, enggak langsung ya. Jadi pertama tangan kanan nih segini. Kalau masih bisa mencuri juga, ntar kaki kiri sini ya. Batas pergelangan juga kaki kiri juga. Ntar kalau masih mencuri juga, ntar tangan kiri sampai batas pergelangan. Masih mencuri juga kaki kanannya gitu. Begitu aja. Iya, begitu. Ya tujuannya mah supaya kemampuan dia itu nggak ada lagi gitu ya. Terus gimana kalau begitu nanti itu nggak bisa usaha dia? Nah itulah kewajiban pemerintah untuk nanggung gitu tuh kayak begitu ya. Itu benar tuh. Daripada pencuri di penjara, mungkin pinter ya. Iya. Apa sebabnya? Mungkin pinter, mungkin luas. Apa sebabnya? Sebab dia tadinya katakan mencuri kambing, begitu ketemu di penjara, ketemu senior. Kata yang maling kebo itu, kamu kenapa masuk penjara? Maling kambing, cemen amat, maling kambing aja dah ketangkap nih. Saya nih selama maling kambing nggak pernah ketangkap, ini maling kebo aja katanya. Akhirnya belajar ya. Belum lagi di penjara itu dia banyak kenalan. Yang tadinya dia sendiri gitu kurang ini ya, kurang berani. Nah sekarang karena udah banyak temen, jadi bikin berani, betul? Iya. Nah terus di penjara dipisahin sama anak istrinya ya, benar? Terus di penjara itu sebenarnya memang ngasih makan orang-orang kayak begitu nggak hak itu sebenarnya mah. Jadi kalau menurut aturan Islam nih ya, kalau dia mencuri dipotong, terus dipulangin, biasa ketemu sama istrinya sama keluarganya gitu ya. Nah kalau dia udah nggak bisa nih banyak penghasilan nggak ada, itulah pemerintah baru ngempanin, ngejamin kayak gitu, baru hak namanya tuh. Jadi sekarang mah nih apa ngebiayain buat di penjara itu udah berapa tuh uang negara ya? Iya itu dia uang negara. Tuh iya.
Terus untuk penjaganya juga kan ya, di penjara banyak juga ya. Kudu digaji kan? Begitu. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau begal ini kalau sampai ngerampok itu sekaligus tangannya yang kanan sampai batas pergelangan. Nah, kemudian kaki kirinya ya batas pergelangan juga. Nah, bagaimana kalau nyampe membunuh nih? Bikotlin atau ya dengan dibunuh kalau dia ngebegalnya bukan sekedar ngambil tapi sampai ngebunuh. Ada kan ya? Itu. Nah, bahkan Solbin dia itu juga disalib, tahu nggak disalib? Dipanjer ya. Jadi ya kayak itu tuh kayak simbol ya gitulah ya gitu ya. Ya kayak begitu tuh ya. Disalib tuh. Nauzubillah min jalik tuh makanya hati. Nah, itulah diantaranya. Nah, ternyata nih wa minha dan termasuk maksiat badan ada mulwapai tidak memenuhi bin nazri ya akan najar. Maksiat badan juga tuh. Bagaimana sih najar? Kok kalau ketika nggak dipenuhi jadi maksiat karena itu mewajib, walaupun tadinya barang sunnah. Contoh ya, umpamanya nih, yang namanya sholat duha kan sunnah ya. Nah, sekarang mah dinajarin. Dia bilang besok nih beda najar, beda azam, beda niat ya. Kalau niat mah di hati sambil dibarengin sama kerjaannya ya. Seperti kita sholat, Allah kan niat tuh, mulai sholat ya. Niat. Nah, kalau azam mah sama niat di hati. Tapi enggak saat itu. Seperti geretak di hati. Besok mau sholat duha nggak diomongin, belum wajib, baru geretak di hati aja gitu. Nah, kalau najar mah nih sama azam, artinya itu nggak spontan, cuma bedanya diucapin, walaupun sendiri. Contoh dia sendiri, ya. Apalagi sama orang lain, apakah sama istrinya ataupun sama suaminya ya, sama keluarganya, kata dia, lah supaya gede pahalanya nih sholat duha. Kan kalau wajib mau jadi gede pahalanya ya. Bedanya kan 70 derajat sunnah sama wajib. Supaya gede pahala sholat duha ya. Dan memang kalau dinajarin biasanya manjur. Saya nih bisnis, kalau gol mau sholat duha gitu ya. Najar namanya itu, diomongin walaupun sendiri. Benar, karena memang dinajarin mah itu manjur biasanya ya. Karena itu udah ada ikatan bener kontak sama Allah kan langsung ya. Gol, nah itu wajib sholat duhanya, walaupun tadinya sunnah. Nah, iya wajib ya. Nah, itu kalau nggak dipenuhin, kalau nggak dijalanin, itulah termasuk dosa. Karena apa? Maksiat badan itu. Jadi memang gede pahalanya dinajarin itu ya, bahkan bisa jadi qabul kayak hajat kita, tapi resikonya kalau nggak dipenuhin itu jadi dosa. Gitu. Kalau azam enggak, kalau azam namanya gertek aja. Ini kalau saya bisnis hasil mau sholat dua, tapi di hati enggak. Gitu ya. Nah, kemudian wal wisolo dan puasa dan terus menerus pisaumi dalam puasa. Ini juga sama maksiat badan nih. Maksudnya gimana? Puasa kan bagus ya, tapi dilarang, haram, makanya termasuk maksiat badan kalau puasa wisol. Puasa wisol itu apa? Jadi nggak ada bukanya sehari semalam. Kalau bahasa dulu mah bahasa pati geni ya, mati geni bahasanya. Jadi ini gini, pokoknya nih ya, mulai puasa kan subuh tuh ya, ya katakan seharinya imsak lah gitu ya. Itu dia mah terus siang puasa, maghrib nggak buka juga nggak, ya sampai ketemu subuh, begitu tuh, sampai ketemu subuh besok kayak gitu, ya, seperti itu ya. Mulai puasa kan subuh tadi tuh, ini maghrib ntar belum buka belum.
malam tuh, nah besok subuh baru buka, itu namanya puasa wisol. Itu haram ya. Iya nggak boleh. Tapi memang ada kadang-kadang suatu amalan yang disyaratkan kudu puasa mati geni bahasanya. Mati geni iya. Bahkan ada yang katanya kayak nggak tidur segala. Iya. 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 Bukan aja itu nggak makan nggak minum sehari semalam, tapi juga nggak tidur ya. Ada itu ya. Iya. Nah itu kalau dia pada saat itu pamannya nggak ada umur, hasil belum tentu ya. Yang ada udah dosa. Nauzubillah bin. Itu udah jelas. Iya. Gitu ya. Iya rezeki walaupun bagaimana kalau memang Allah berkehendak tetap aja ya. Itu ada yang sampai mati-matiin begitu tuh orang. Gitu ya. Iya. Arab. Nah, kemudian waju majlisi ghairihi nih. Ngambil tempat duduk orang lain, baik di majelis taklim, di masjid atau di mana ya? Yang ini contohnya nih. Namanya ya. Nih. Umpamanya katakan ibu biasa duduk di suatu tempat. Ya. Nah, udah duduk di situ selama keluar ada yang nempatin. Itu namanya nempatin ngambil tempat duduk orang lain tuh. Mau di masjid, mau di mushola gitu ya. Iya. Tapi kalau besok mah lain lagi. Ya seperti gini nih. Hari Minggu ini nih ngaji ya, ibu duduk di situ. Barang minggu berikutnya tempat itu ada yang ngedudukin. Enggak, itu mah enggak masuk. Ini mah tadinya udah duduk di situ, udah ada tas segala apa tuh gitu ya. Iya. 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 Ini termasuk kalau kondangan segala ya. Itu kadang-kadang suka gitu kan ya. Sama itu juga nggak boleh itu ya. Nyakitin orang sama itu. Itu ya. Ya makanya iya gitu ya. Makanya kalau itu suka taruhin apa kayak gitu ya. Yang tempat duduk kita tadi tuh. Iya. Jadi ciri gitu ya bahwa itu udah ada orangnya gitu ya. Ya tapi kan kadang-kadang suka disingkirin itu aja ya. Dia duduk aja ya. Itu sekali lagi nggak boleh, haram tuh ya. Haram itu nyakitin. Tuh. Ya yang nggak tahu mah itu ya. Lah itu tempat umum ini ya bukan punya dia kan gitu ya. Tetap ada aturannya gitu ya. Gitu. Gitu ya, Pak. Ya. Atau gini, al-zahmatuhu atau mendesaknya al-muadiyatu yang bisa menyakitkan tuh ya. Ini ya padahal mah tuh udah sempit tempat duduk. Dia celok kayak di situ supaya enggak ngerebut ini mah. Sengaja sama dia disempitin gitu ya. Supaya yang tadi di situ pindah gitu, pergi. Sama itu dia. Walaupun secara tidak langsung dia nggak ngambil gitu, nggak ngerebut tempat duduk orang. Tapi dia di situ mau buat nyempit, nyakitin orang gitu ya. Sehingga akhirnya orang kabur, itu juga sama. Termasuk Iya sama itu tadi itu ya sama tuh ya. Iya, nggak boleh itu. Iya. Jangan pergi. Iya. Ini mau punya saya gitu ya. Jangan gitu ya. Iya. Jangan ya mentang-mentang dia itu gitu ya. Iya. Jangan. Ya betul ya. Nah, terakhir nih ya. Alhamdulillah. Wa ahzu naubatihi dan mengambil giliran orang lain. Nah, ini banyak nih ya. Ya, terutama di dalam umpamanya ini kan suka ada nih apa yang bagi-bagian dari pemerintah apa namanya? BLT gitu ya. Iya. Kayak gitu mohon sumbang hati dari pemerintah gitu ya. Mesti. Ya gitu ya. Ya sembako gitu ya. Padahal tuh udah masing-masing kuponnya gitu ya. Kenapa direbut gitu ya. Nah itu. Jadi bukan bagian orang. Nah termasuk ini nih. Ya seperti tadi kalau biasa caleg mah ya. Kan sekarang mah kalau caleg aturan gini nih. Pokoknya ada nomor 1, 2, 3, 4 gitu ya. Itu walaupun nomor 4 banyak suaranya.
tetap itu diinin ke nomor 1 ya aturannya ya. Itu tuh hati. Iya, jadi nomor 1 akhirnya diusahain supaya bagaimana ya cara beli gitu ya. Nah juga lah gitu ya. Nah termasuk nih khususnya nih ya, nih. Kalau seorang istri yang dipoligami nih, ya, iya. Jadi jangan karena saking senangnya ke suaminya, benci kepada madunya, itu si suami mau pergi juga dilarang. Udah bang, sini aja, ngapain sono-sono ya? Ya, pengen dia aja gitu. Nggak boleh, atau suami juga kalau memang itu bukan pada gilirannya dosa. Makanya poligami yang dasar itu sunnah nama pahala kalau adil. Kalau nggak adil justru malah dosa. Gitu ya. Jadi jangan bahas sedikit-sedikit sunnah rasul. Ini sekarang jadi senjata. Poligami sunnah rasul. Kalau nggak adil justru itu ya dosa. Bahkan di akhirat nanti nih, kalau ada orang yang di dunianya poligami nggak adil, itu nantinya di sana bakalan orang yang apa namanya kalau jalannya miring gitu ya, dengdek gitu ya, ya dengdek jalan gitu ya, jenjik sebelah itu ya. Ya, makanya nanti di sana kalau ada laki-laki itu jalannya dengdek, ini dia nih, oknum nih gitu ya, oknumnya ini dia nih ya, berarti dia ngitunya ke bini muda aja nih ya gitu ya. Iya, memang boleh sih kalau memang baru nikah mah ya. Jadi spesialis nih kalau bini mudanya perawan 7 hari, kalau bini mudanya janda 3 hari itu bonus memang. Tapi kesoalnya harus sama. Gitu tuh aturan gitu ya. Bahkan ya bukti survei itu bukan di akhirat aja rupanya nih. Ada nih, saya punya tetangga lah. Itu poligami kayaknya nggak adil. Itu belum nyampe ke akhirat, belum di dunia. Udah dengdek. Benar itu ya. Coba udah perhatiin dah ya. Iya, itu belum di akhirat belum. Masih di dunia. Hah? Jalannya gitu tuh. Ya miring. Iya. Iya karena dia mungkin ya emang survei membuktikan dia nggak adil gitu ya. Kadang-kadang beratannya ke suami ke istri muda aja gitu begitu emang umum itu mah ya. Itu belum nyampe ke akhirat di dunia udah itu didualis ya. Ya makanya ada laki-laki ya yang ini yang rada dengdek jalan ini nih pasti poligami nggak adil gitu ya. Gitu ya. Itu dibuktikan tuh. Nah, mungkin cukup ya. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan maklum. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.